Oke, langsung aja kita bedah salah satu laga paling krusial di grup C dari Gillette Stadium. Ini bukan cuma sekedar pertandingan biasa ya. Ini murni bentrokan taktik. Skotlandia racikan Steve Clarke yang lagi di atas angin bakal ditantang sama skuad Maroko yang jujur aja penuh talenta luar biasa. Mari langsung kita masuk ke analisisnya. Nah, coba kita lihat dulu hasil laga pembuka mereka. Ini menarik banget karena didapat lewat cara yang benar-benar bertolak belakang ya. Skotlandia dengan segala determinasi dan keringat sukses mengunci kemenangan tipis 1-0 lawan Haiti. Di sisi lain, Maroko tampil gila. Mereka sukses menahan imbang raksasa sekelas Brasil 1-1. Malah, mereka sempat unggul duluan lewat gol Ismail Saibari sebelum akhirnya dibalas sama Vinicius Junior. Ini, kalau kita bicara matematika grup, situasi Maroko tuh lumayan bikin deg-degan. Ya, mereka emang main brilian banget lawan Brazil, tapi faktanya mereka baru mengantongi 1 poin. Kalau sampai mereka cuma dapat hasil imbang hari ini, wah, laga terakhir nanti bakal jadi beban yang luar biasa berat buat mereka. Jadi kesimpulannya tegas, Maroko wajib mengamankan 3 poin penuh. Tambahan 3 poin bahkan berpotensi bikin mereka langsung mengunci posisi puncak sebelum laga pamungkas. Nah, buat publik Skotlandia, ini jelas memori yang pengen banget dikubur dalam-dalam. Pertemuan terakhir kedua tim ini terjadi di Piala Dunia 1968 di Prancis. Waktu itu Maroko benar-benar mendominasi dan menang telak 3-0. Laga itu juga diwarnai kartu merahnya gelandang Skotlandia, Craig Burley. Luka lama ini nih, yang pastinya bakal jadi bahan bakar ekstra buat anak-anak asuh Steve Clarke untuk menuntut balas di atas lapangan. Kita perhatikan angka penguasaan bola ini, drastis banget kan? Setelah John McGinn mencetak gol pembuka lawan Haiti, Skotlandia secara sadar langsung ganti gigi. Mereka mundur, duduk sangat dalam, dan membentuk yang namanya sistem pertahanan low block atau blok rendah. Bayangkan, di babak kedua mereka cuma pegang bola 36%. Mereka dengan sengaja menyerap semua tekanan dan mengasih kendali permainan ke lawan. Dan ini membuktikan game plan utama mereka. Serangan balik defensif, taktik parkir dan counter ini emang sukses dieksekusi saat lawan Haiti. Tapi kita harus realistis, level kualitas Maroko itu jauh di atas Haiti. Steve Clarke pasti tahu banget kalau Skotlandia mau mencuri poin di laga ini, kedisiplinan taktis mereka harus naik ke level yang lebih tinggi. Nggak bisa main-main. Dari pembaruan status skuad, Skotlandia agak sedikit dirugikan karena Scott McKenna masih meragukan untuk tampil gara-gara cedera betis. Sementara itu, Maroko dilaporkan dalam kondisi kebugaran 100%. Secara taktis, masuk akal banget kalau kedua pelatih bakal mempertahankan susunan starting 11 yang sama setelah kesuksesan yang mereka raih di laga pembuka kemarin. Inti pertarungan taktis hari ini sangat jelas. Maroko bakal proaktif banget mendikte possession dan sirkulasi umpan. Di sisi lain, Skotlandia justru bakal seneng mengundang tekanan itu, menunggu momen pas buat mengeksploitasi ruang lewat serangan balik kilat. Ini benar-benar murni adu sabar dan seberapa efisien mereka bisa memaksimalkan ruang di sepertiga akhir lapangan. 18. Ya, kalian gak salah dengar. Ini usianya Ayoub Bouadi. Gelandang klub Lille ini jadi bintang utama pertunjukan di laga pembuka. Di umurnya yang baru 18 tahun, dia udah bisa mengendalikan tempo permainan layaknya seorang jenderal lapangan tengah berpengalaman. Luar biasa. Mari kita bedah statistik spektakulernya pas lawan Brasil. Dia memenangkan 9 duel di bawah dan mencatatkan akurasi operan sampai 91%. Yang bikin kita semua berdecak kagum, anak remaja ini bisa mendominasi lini tengah, padahal harus berhadapan langsung sama bintang Premier League sekelas Casemiro dan Bruno Guimaraes. Visi dan ketenangannya di level tertinggi ini sungguh fenomenal. Makanya, misi utama barisan gelandang Skotlandia itu sangatlah terukur. Batasi kendali Bouadi. Kalau Skotlandia mampu merusak ritmenya dan memotong jalur umpannya, mereka masih punya nafas. Tapi ya, dari kacamata taktis, menghentikan dinamo lini tengah yang lagi on fire kayak gini nggak akan pernah mudah. Berdasarkan benturan gaya bermain ini, skrip yang paling mungkin terjadi itu begini. Langkah pertama, Skotlandia bakal kembali duduk sangat dalam membentuk low block. Langkah kedua, Maroko bakal memonopoli sirkulasi bola di lini tengah. Dan langkah ketiga, ujung-ujungnya kualitas murni individu pemain Maroko yang akan menemukan celah dan membongkar garis pertahanan tersebut. Bertahan pasif lawan tim dengan visi sekelas Maroko ini jelas sebuah perjudian taktis yang berbahaya. Dan ini membawa kita pada prediksi akhir. Kalau Skotlandia terus-terusan mengundang tekanan, Maroko punya terlalu banyak amunisi berkualitas buat dibendung selama 90 menit penuh. Kami memprediksi kemenangan tipis namun sangat pantas diraih oleh Maroko dengan skor akhir 2-1. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan kalian dengan pertanyaan krusial ini.
Apakah disiplin low block dan semangat juang pragmatis Skotlandia ini benar-benar mampu meredam seniman lini tengah Maroko? Ataukah sejarah kelam 98 akan kembali terulang bagi publik Skotlandia? Jawabannya cuma ada di atas lapangan hijau. Terima kasih telah menyimak paparan taktikal ini.